Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Febrianti Ningsih Halek dengan NPM 22220245, mahasiswa dari Universitas Timur, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo. Saya mereview buku ini sebagai rujukan ujian akhir semester dalam mata kuliah Etika Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak dosen Yoakim Rembu, SOS, SAP. Langsung saja saya akan membahas beberapa bab dan subbab dalam buku ini. Bab 1 tentang etika dan sejumlah pengandaian normatif. Subbab yang pertama tentang pentingnya hukum-hukum moral. Pada permulaan abad ke-18, seni dan budaya di Perancis sudah demikian maju jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sikap-sikap masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh fatalisme dan ajaran-ajaran dogmatis, rasionalitas dijunjung tinggi di mana-mana. Namun, di tengah itu terdapat kenyataan lain yang kontradiktif. Sementara itu, ketidakadilan pemungutan pajak tampak demikian mencolok. Kaum ningrat dibebaskan dan pajak, sedangkan rakyat kecil, umumnya kaum petani, dikenai pajak yang begitu tinggi. Selain minum darah rakyat, para penguasa yang korup itu cenderung menghamburkan uang negara dengan mengadakan pesta-pesta yang mahal, maka jelaslah bahwa kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atas kemajuan di bidang moralitas. Peradaban manusia bukan hanya ditentukan oleh tingginya nilai seni dari artefak yang diciptakannya, luasnya ilmu pengetahuan yang dijangkaunya, maupun aplikasi teknologi yang ditemukannya dalam banyak segi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru mendorong manusia untuk bertindak korup dan melawan nuraninya. Perdebatan tentang moral seolah-olah selalu bersifat histori dan menghambat langkah, akan tetapi justru persoalan-persoalan hati nurani yang termuat dalam moralitas itulah yang sesungguhnya menentukan kualitas peradaban manusia. Jika umat manusia tidak menginginkan bahwa kemajuan karya ciptanya akan menjadi bumerang bagi dirinya dan menurunkan atau martabatnya sebagai manusia, maka mau tidak mau dia harus setiap saat berpaling pada kaidah-kaidah normal. Ada beberapa hukum-hukum moral yang penting bagi kehidupan manusia. Yang pertama, hukum moral sangat vital bagi manusia. Suatu ketika, A pinjam uang dari sahabat bernama B untuk suatu keperluan yang sangat mendadak. Jumlah uang itu sebenarnya tidak terlalu besar dan bagi B tidak menjadi persoalan andai kata utang tersebut tidak dikembalikan. Setelah beberapa lama rupanya B tidak ingat lagi bahwa A pernah berutang kepadanya. A tahu benar bahwa kalaupun utang itu tidak dibayar, B tidak akan marah atau sakit hati. Akan tetapi, sebagai orang yang bermoral, A akan selalu ingat bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap B. Untuk melunasi utangnya, dorongan batin untuk memenuhi kewajiban inilah yang menentukan tinggi rendahnya kadar moralitas A. Jadi, prinsip moral dalam hal ini tidak berkaitan dengan jumlah uang yang harus dibayar, melainkan dengan kaidah dasar bahwa setiap utang wajib dilunasi. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan moral mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antar individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak lagi dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan binatang adalah eksistensi moral, meskipun rasionalitas dan objektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Setidak-tidaknya orang yang bertindak dengan mengikuti hukum moral akan memiliki semacam role expectation bahwa jika tindakan yang benar menurut ukuran moral, maka orang lain pun akan melakukan pola tindakan yang serupa. Di samping itu, moralitas bersifat
Tanpa pamrih dan netral, ia memandang manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Dalam contoh kasus tentang persoalan utang di atas A, wajib memberi bayar utang kepada B terlepas dari apakah ia memerlukan uang itu atau tidak. Kehidupan sehari-hari kita senantiasa dipenuhi oleh persoalan-persoalan yang menyangkut moral. Dalam kesemuanya dapat dipertimbangkan secara objektif. Bahwa perzinaan itu tidak bermoral, bukan berarti bahwa saya tidak suka perzinaan. Demikian pula korupsi tidak sah secara moral, bukan berarti bahwa saya tidak suka dengan pekerjaan yang dapat mendatangkan uang. Perbuatan yang bermoral menjadi sangat rasional jika dikaitkan dengan prinsip bahwa manusia selalu berusaha menghindari perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nuraninya. Seorang penjahat kelas kakap yang paling keji pun tidak akan pernah angan-angan bahwa anaknya akan menjadi bandit yang kejam. 3. Moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Beberapa penulis memang masih melihat adanya relativisme moral, tetapi bukti-bukti yang disajikannya ternyata kurang lengkap. Beberapa negara modern misalnya tidak memperlakukan hukum moral kepada dua orang yang melakukan perzinaan atau atas dasar suka sama suka, tetapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang melegalisasi perkosaan atau kekerasan seks yang jelas-jelas melanggar hak asasi orang lain. Orang-orang Busman di Afrika dikenal sebagai masyarakat terasing yang memperbolehkan pembunuhan anak-anak untuk pemujaan dewa, tetapi itu hanya terbatas pada suku-suku yang benar-benar primitif dan tertutup dari dunia luar. Tidak ada satupun negara yang memperbolehkan pengambilan nyawa orang lain tanpa alasan yang jelas. Masih banyak contoh yang membuktikan bahwa moralitas merupakan hukum yang universal. Jika dalam lingkup keluarga kita mengenal aturan moral untuk tidak menipu, aturan ini akan berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Harkat manusia yang tercipta karena ia memiliki moral melibatkan legitimasi yang paling asasi dalam diri manusia. B. Etika dan moralitas. Istilah dan pengertian yang dipakai dalam uraian di atas masih mencampur adukan istilah-istilah moral, etika, moralitas, atau hukum moral. Dalam banyak tulisan filosofis jarang ditemukan penulis yang menggunakan peristilahan tersebut secara konsisten. Namun sekurang-kurangnya kita tetap dapat melacak asal mula munculnya istilah tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak adalah mores, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah moral atau moral, tetapi artinya sudah jauh sekali dan pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Di samping itu, terdapat istilah norma yang berasal dari bahasa Latin. Norma yang artinya penyiku atau pengukur. Dalam bahasa Inggris, norma berarti aturan atau kaidah. Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, norma digunakan sebagai pedoman. Bab kelima, keadilan sosial sebagai pangkal pengajian etika administrasi negara. Keadilan sosial merupakan dasar penting dalam pengajian etika administrasi negara. Hal ini karena keadilan sosial menjamin kesetaraan dan pemerataan dalam akses dan distribusi sumber daya, kesejahteraan, dan hasil pembangunan. Keadilan sosial dalam administrasi negara. Keadilan sosial dalam administrasi negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini berarti bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka, pentingnya keadilan sosial dalam administrasi negara. Mencegah ketimpangan. Keadilan sosial mencegah ketimpangan distribusi hasil pembangunan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meningkatkan kesejahteraan. Keadilan sosial mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Berikutnya, membangun kepercayaan publik. Keadilan sosial membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, karena masyarakat merasa bahwa mereka diperlakukan adil dan dihormati. Berikutnya, menciptakan masyarakat harmonis, yang artinya keadilan sosial menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil dengan meminimalkan konflik dan ketegangan sosial yang timbul akibat ketidakadilan. Implementasi keadilan sosial dalam administrasi negara. Implementasi keadilan sosial dalam administrasi negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, membuat kebijakan yang adil, yang artinya pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan merata, yang tidak didiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Yang berikut menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang artinya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses informasi dan dapat mengawasi kinerja pemerintah. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang artinya pelayanan publik yang berkualitas dan adil, memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Berikutnya, membangun sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang efektif penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran etika dan korupsi dalam administrasi negara. Etika personal birokrasi dalam pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Etika ini menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, memastikan bahwa pelayanan yang diberikan berlandaskan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Bab ke-6 tentang etika personal birokrasi dalam pelayanan publik mencakup berbagai aspek, antara lain integritas aparatur negara harus memiliki integritas yang tinggi, artinya mereka harus jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Profesionalisme, yang artinya aparatur negara harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berikutnya, tanggung jawab. Aparatur negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat. Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat dan kepada atasan. Lanjut, komitmen. Artinya, aparatur negara harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban mereka, harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Lanjut, empati, yang artinya aparatur negara harus memiliki empati terhadap masyarakat yang mereka layani. Mereka harus memahami kebutuhan dan kesulitan masyarakat dan berusaha untuk memberikan solusi yang tepat. Berikutnya, hormat, yang artinya aparatur negara harus menghormati hak dan martabat masyarakat yang mereka layani. Mereka harus bersikap sopan, santun, dan ramah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Implementasi etika personal dalam pelayanan publik. Implementasi etika personal dalam pelayanan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, yang pertama, peningkatan kualitas SDM, yang artinya pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesionalisme.
Yang kedua, penerapan kode etik, yang artinya pemerintah harus menerapkan kode etik bagi aparatur negara yang mengatur perilaku dan standar etika dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang artinya pemerintah harus meningkatkan transparansi akan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, akses informasi publik yang mudah, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Yang keempat, peningkatan budaya organisasi. Pemerintah harus membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembinaan etika, penghargaan bagi aparatur negara yang berprestasi, dan sanksi bagi aparatur negara yang melanggar etika. Yang ketiga, penghargaan terhadap keanekaragaman. Integrasi sosial memerlukan penghargaan terhadap perbedaan budaya, etnis, agama, dan pandangan hidup. Etika publik harus mendukung kebijakan yang mengakomodasi keberagaman ini, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Etika publik juga menekankan pada tanggung jawab sosial dalam membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok tetapi juga mendukung kesejahteraan bersama, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 5. Partisipasi publik untuk mencapai integrasi yang efektif. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan publik. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Yang keenam, pencegahan korupsi. Etika publik juga berfokus pada penghindaran korupsi, karena korupsi menghambat integrasi sosial dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Integrasi yang baik hanya dapat tercapai dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Secara keseluruhan, etika publik untuk integrasi berperan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Prinsip-prinsip etika ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi membawa masyarakat bagi seluruh masyarakat. Lanjut pada materi bab 8 tentang konflik kepentingan. Adalah situasi di mana individu atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam posisi yang memerlukan objektivitas, seperti dalam sektor publik atau organisasi. Dalam konteks ini, kepentingan pribadi dapat berupa keuntungan finansial, hubungan keluarga, atau afiliasi yang berpotensi mengganggu keputusan yang harus dibuat demi kepentingan umum atau organisasi. Berikut adalah materi mengenai konflik kepentingan. Pertama, definisi konflik. Kepentingan konflik terjadi ketika seorang individu atau kelompok menghadapi dilema antara kepentingan pribadi dan kewajiban profesional atau moral mereka. Dalam konteks publik atau organisasi, ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak objektif, yang akhirnya merugikan pihak lain atau publik secara keseluruhan. Yang kedua, jenis-jenis konflik. Kepentingan finansial. Ketika seseorang memiliki kepentingan finansial pribadi yang dapat memengaruhi keputusan mereka, seperti memiliki saham di perusahaan yang terkait dengan kebijakan yang mereka buat. Konflik kepentingan keluarga atau relasional. Ketika keputusan yang diambil berpotensi menguntungkan anggota keluarga atau orang terdekat yang dapat memengaruhi objektivitas. Konflik kepentingan profesional terjadi ketika seseorang memiliki afiliasi dengan organisasi lain yang dapat mempengaruhi cara mereka melaksanakan tugas atau keputusan mereka di tempat kerja atau dalam peran publik. Konflik kepentingan emosional atau sosial. Ketika seseorang memiliki kedekatan sosial atau emosional dengan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, dampak konflik kepentingan mengurangi objektivitas dan kepercayaan publik. Ketika keputusan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hal ini dapat merusak integritas individu atau organisasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak adil. Konflik kepentingan dapat menyebabkan kebijakan
atau keputusan yang tidak menguntungkan pihak yang seharusnya karena ketulusan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Pelanggaran etika dan hukum dalam banyak kasus konflik kepentingan melanggar kode etik atau bahkan undang-undang yang berlaku dalam profesi atau lembaga tertentu, yang dapat mengarah pada sanksi hukum. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan. Individu harus mengungkapkan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini memungkinkan pihak lain untuk menilai potensi bias atau pengaruh pribadi dalam keputusan yang diambil. Pemisahan kepentingan dalam beberapa kasus individu yang terlibat dalam konflik kepentingan harus menghindari terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka. Ini bisa dilakukan dengan delegasi atau pengaliran kebutuhan kepada pihak lain. Kebijakan prosedur organisasi-organisasi dan lembaga publik perlu memiliki kebijakan yang jelas untuk mengelola konflik kepentingan, seperti mengungkapkan kepentingan pribadi dan pengawasan yang ketat terhadap pengambilan keputusan. Yang kelima, pencegahan konflik kepentingan pelatihan dan pendidikan etika. Organisasi perlu melatih pegawai atau anggota lembaga tentang pentingnya menghindari konflik kepentingan dan cara mendeteksinya. Pengungkapan kepentingan individu yang memiliki potensi konflik kepentingan harus diwajibkan untuk mengungkapkannya kepada pihak yang berwenang. Penegakan sanksi ada baiknya jika organisasi atau lembaga memiliki sistem yang tegas untuk menangani pelanggaran terkait konflik kepentingan, termasuk pemberian sanksi atau bahkan pemecatan jika diperlukan. Ada 6 contoh kasus konflik kepentingan. Yang pertama, seseorang pejabat pemerintah yang memiliki saham di perusahaan yang terlibat dalam proyek yang akan didanai oleh pemerintah, keputusan untuk memberikan kontrak kepada perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari konflik kepentingan. Contoh yang kedua, seorang pejabat publik yang memberikan kontrak atau lisensi kepada perusahaan tempat anggota keluarga mereka bekerja, keputusan ini dapat memengaruhi objektivitasnya. Jadi kesimpulan di sini yang dapat saya ambil, konflik kepentingan merupakan isu serius yang dapat merusak integritas dan kredibilitas individu, organisasi atau lembaga. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta menerapkan kebijakan yang memadai untuk mencegah dan mengelola potensi konflik kepentingan. Sekian dan terima kasih.